Yo, masih bersama Eyang Slash. Sugeng siang, Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan. Ya, Til Gumandel Gendewati. Ya, beberapa hari yang liatin Silpringsel sudah berulah. Ya, banyak berulah banyak. Ya, banyak macam-macam ulahnya. Ya, dia puas. Dia puas dengan mentertawakan, dengan merasa sok pintar, sok yes, puas. Yang Begawan baru libur diganti yang Slash, ya, buat cucunya yang Begawan Del Gumandel Gendewati, ya, yang katakan, jika engkau belajar spiritual, janganlah engkau menghakimi, ya. Makanya benar itu Riario itu, ya, kalau kita diskusi di sini jangan mempresentasikan sebuah kepercayaan, ini spiritual ranahnya, ya. Begitupun juga dengan kamu Del Gumandel Gendewati, ketika kamu melihat seorang spiritual dan ternyata dia bohong dan kegiatan spiritualnya hanya untuk menipu wanita-wanita, ya, dan akhirnya tertipu, apa yang kamu lakukan? Membasminya? Nah, itu bukan tugas kamu Del Gumandel Gendewati. Belajarlah bijak. Tugas kamu, jika engkau seorang senopati yang tanpa lencana, ya, ternyata engkau adalah senopati yang tanpa lencana, tugas kamu masih banyak. Tapi ternyata jika kamu hanya kecret-kecret yang di pinggir jalan, ya, ternyata kerjamu ya nggak tahu besok kerjamu apa, karena yang belum tahu kamu mau jadi apa, ya, ternyata kamu hanya kecret-kecret, ya itu yang kamu urusin, ya. Wah, ini kebangetan soalnya sudah menipu wanita dengan spiritualnya. Nah, wanitanya aja mau, ya, wanitanya aja mau. Karena apa? Ya pasti tidak wanita yang tidak baik. Ketika itu wanita baik ya diam di rumah. Wanita baik ya di tempat yang baik. Jika kamu ingin mendapatkan Del Gumandel Gendewati, jodoh yang baik, pergilah ke perpustakaan. Jika kamu ingin mendapatkan jodoh yang hancur lebur, pergilah ke tempat perjudian, pergilah ke tempat prostitusi, pergilah ke tempat yang malam-malam di situ masih berkumpul sampai jam 3, jam 2 dini hari di tempat-tempat orang-orang, ya seperti itu. Jadi suka sama suka, terus kau wah spiritualis ini bohong, ini orangnya penipu, itu bukan tugasmu. Kalau sudah ada indikasi, indikator kejahatan ya lapor polisi, gitu loh. Jadi nggak usah menjelek-jelekan, itu yang nggak suka. Ya nggak pernah menjelek-jelekan ini dan itu ini, oh ini. Tapi kalau bertanya boleh, bertanyalah, gitu loh. Ya, bertanyalah. Kamu bertanya apa salah? Jika kamu merasa bodoh, ya, jika yang ini bodoh, yang bertanya pada guru, pada orang yang berbeda pengalaman, yang bertanya, benar nggak sih Superman itu jatuh dari langit atau Superman muncul dari bumi? Karena kena batu kripton dia sakit. Benarkah kematiannya diracun atau kematiannya diambil sama sang pencipta? Itu kan. Jadi memang banyak kloningan-kloningan spiritualis, ya. Tapi itu hanya seragamnya saja, bro. Jadi kamu nggak usah panik terlalu senewan. Nanti kamu cepat stroke. Ya, nggak usah terlalu panik. Ya, indikatornya apa? Indikatornya misalnya nih dimanetkan, ya, YouTube dimanetkan dan dia koar-koar ini untuk mendapatkan banyak pemirsa, ya, YT-nya ini YT dimanetkan, dia koar-koar mendapatkan pemirsa, itu berarti ada indikasi kejahatan di situ, ya, supaya mendapatkan uang, ya.
Begitu. Gumandel Gendewati dan Silpringsil. Ya semua orang bisa mengkloning. Orang ini contohnya banyak sekali yang mengkloning pakai seragam, mohon maaf Bapak polisi sebagai contoh ya, yang menyebutkan untuk pelajaran cucunya yang Gumandel Gendewati mengkloning jadi seorang polisi, menilang, akhirnya orang percaya, ya percaya, korbannya juga banyak yang ditilang. Tapi itu cloningan alias palsu. KW seragamnya aja yang dikloning, tetapi otaknya nggak bisa dikloning. Kalau ditanya Tribrata apa, nggak tahu pasti Tribrata ya, karena hanya orang yang asli yang menegakkan kebenaran yang tahu itu. Nah, jadi kamu besok kalau kerjamu jadi senopati tanpa lencana yang tidak dikenal, janganlah kamu ngurusi hal-hal receh ya. Ya, senopati pasukan perang di depan tapi tidak ada rencananya, berarti kamu asli tapi tidak kelihatan ya. Beda dengan cloning banyak sekali ya, misalnya nih, tapi dia nggak akan bisa menipu sang pencipta, sang maha, dia nggak akan bisa menipu. Wah, cloning menjadi seorang dokter ya, mohon maaf Pak Dokter, Ibu Dokter ya, di cloning seragamnya saja yang di cloning, duplikat seragamnya diduplikatkan, nanti kamu nggak paham bahasa cloning, dikira cloning itu hanya DNA ya, DNA di cloning, sel-selnya di cloning, enggak, seragamnya di cloning. Nggak ketahuan ternyata, kan ada banyak tuh kasus-kasus yang di cloning nggak ketahuan ya, dan akhirnya merugikan gitu. Tetapi cara berpikirmu ya, sumpah menjadi seorang dokter itu berat ya, berat. Dan ketika yang palsu itu ditanya nggak tahu, nah akhirnya masuk penjara kan begitu. Yang mengkloning dirinya mengaku aku bisa merogoh sukmo, aku bisa ini spiritualis, mengajarkan cakra ini itu, ya nanti kan akan ketahuan 1 2 kali 3 jalan. Emang yang mendengarkan ini nggak mendengarkan yang lain, emang yang mendengarkan ini nggak punya pikiran, ya nggak bisa diduplikat adalah pikiran. Kamu nggak percaya ini ya, DNA-nya sama, selnya sama, dikloning, diduplikat. Yang satu dibuang ke hutan sebagai Tarsan, yang satu disekolahkan di kota. Apakah yang berwajah kembar, yang cloning ini pikirannya akan sama? Yang satu akan menirukan, au, au, au. Yang satu akan gentleman, itu pasti. Pasti, pikiran nggak bisa dikloning. Begitu juga kaum-kaum yang menyeleweng, menyimpang dari seksualnya, ya, menyimpang. Seorang pria tapi menyimpang, ingin menjadi seorang wanita ya, beralih gender, boleh ininya dipasang seperti wanita persis ya, kayak di Thailand persis, tetapi yang dia tidak bisa adalah melahirkan. Nah, disitulah yang selalu menyebutkan bahwa posisi Sang Maha itu masih tetap tertinggi. Meskipun ada iblis, ada dajjal, ada apa, itu nomor 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tetapi Sang Maha posisinya tetap nomor 1, nomor 1, nomor uno. Ya. Tetap satu. Artinya ada yang tidak bisa ditiru. Ya, mau berubah kamu jadi wanita cantik, rambutmu panjang, dioperasiin itu, tapi proses melahirkan kamu gak akan bisa. Entah kalau di negara barat ya, tapi yang kan dangkal spiritualnya. Makanya yang bertanya kepadamu, ada nggak sih? Salah nggak ya jika yang bertanya tentang ilmu pengetahuan ini? Salah. Jadi kau anggap semua orang salah? Ya, kau anggap semua orang itu salah. Lalu kau yang benar, kau yang akan menghakimi semuanya. Dari yang cloning tadi, yang pakai baju seragam polisi, pakai baju seragam dokter, kau yang menghakimi. Bagaimana dengan dirimu jika kamu adalah cloningan, duplikat? Siapa yang menghakimimu? Yang tanya kepadamu, wahai Gumandel Gendewati dan Silpringsil cucunya Eyang. Makanya besok nanti jika engkau sudah bekerja, ya jadilah yang benar seperti sang Kinase, sang kesatrio, jejak, jujur, adil dan sebagainya.
Dari nada ketawamu saja yang itu sudah tahu sebenarnya. Makanya ketika sakit yang tanyakan, kamu bisa nggak mendengarnya dari vibrasi suara? Ya jelas bisa lah, orang sakit flu hidungnya pilek suaranya berganti. Gitu aja jawabnya, simple kok, repot kamu loh. Hah, kamu itu ada-ada aja. Kamu juga harus menghormati orang muda, ya. Eyang juga harus menghormati orang muda. Karena Eyang, meskipun Eyang orang tua, tapi Eyang ini belajar menjadi orang tua, masih belajar. Ya, ketika kamu punya anak, menikah dan punya anak dari Kumandel Gendawati, kamu juga masih belajar. Jadi kita sama-sama belajar menjadi orang tua. Tetapi nilainya di mana? Nilainya ketika kematian itu nanti. Kamu lolos atau tidak. Jadi masih sampai mati belajar menjadi orang tua. Masih belajar. Yang belajar kamu belajar. Jadi jangan kamu terus berpikir aku ini orang tua dan aku ini yang paling benar. Karena kita sama-sama belajar. Memang beda tugas. Tetapi apakah orang yang berspiritual, ya, yang mengagumi leluhurnya, menyayangi leluhurnya, mencoba mencari leluhurnya, dan mencoba batiniahnya, spiritual, mencari Tuhannya dengan kewarasan atau logikanya akan dipersalahkan. Terus aku harus mengikuti kamu, sel pringsel. Harus mengikuti kamu, keinginanmu, kemauan kamu. Apakah kamu sang pencipta itu sendiri? Kamu sang pencipta. Receh, ya. Ketika seseorang mengagumi kerecehan dan mendewakan kerecehan, maka di dalam batinnya isinya receh semuanya. Receh. Jangan kau dewakan receh. Dewakan hal-hal mulia. Ya. Manusia berproses berspiritual di dunia itu sama. Semua orang punya kesalahan. Semua orang punya masa lalu. Emang kamu lahir suci baik terus sampai mati? Ya. Orang kamu gatal-gatal di dua paha ini apa ya? Kamu mencari kok. Ini kok rasanya kok gatal, enak-enak digaruk enak. Naik sepeda kalau Del Gumandel Gendewati naik sepeda. Ya, sepeda itu kan ini bentuknya gini kan. Yang satu tuh normal itu. Aduh, naik turun. Ini apa ya? Ini gatal. Ternyata di sepedanya ada semutnya. Nah, ya. Kamu berpikir negatif, ya. Berpikir negatif. Tetapi ternyata ada semutnya atau bahkan ada ular itu yang gatal-gatal. Ya. Sehingga kamu harus menggesek-gesekkannya supaya gatal itu hilang karena kamu yang kedua tangan pegang stang sepeda. Begitu. Makanya yang udah malas sekali dengan orang yang seperti sil pringsil, ya. Kelihatannya pandai tetapi tidak pandai. You smart than you look. Kamu pandai tapi kamu tidak pandai. Ketika kamu pandai, kamu harusnya menghormati juga, menghargai. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama menjaga alam, sama-sama menyebarkan cinta kasih, sama-sama mencari keselamatan. Jangan lupakan kalau kita sama-sama mencari keselamatan. Engkau terlalu senewan, terlalu panik. Ya, katanya engkau berspiritual. Spiritual itu percaya tentang keajaiban. Apapun digoncang tetapi keajaiban hanya milik Sang Maha. Ya. Yang bisa menikmati ini karena keajaiban dari Sang Maha. Yang bisa menikmati semuanya karena keajaiban dari Sang Maha. Dan yang bisa menikmati ini atas jasa-jasa pahlawan. Tetapi keajaiban. Kayaknya begitu sil pringsil Del Gumandel. Jadi berbangsalah yang baik. Ya. Menjadi makhluk yang baik. Ya. Enggak usah saling menyalahkan. Ya. Kalau engkau berspiritual, bahaslah tentang spiritual.
nggak usah yang neko-neko yang wah ya. Satu kata dari yang terakhir, belajarlah bijak. Orang otodidak lebih bijak. Kenapa? Berdasarkan proses pengalaman yang dia rasakan. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.